Sebelumnya kenalan kami dari dari Asisco. Pada wawancara kali ini Anda akan memberikan sejumlah pertanyaan yang dimana pertanyaannya akan diberikan oleh sejumlah beberapa teman di depan Anda. Jadi wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Nah, sebelumnya kami dari tim recruitment meminta izin untuk merekam proses wawancara agar memudahkan kami dalam proses kesimpulan dan keseluruhan lainnya. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Coba ceritakan sedikit mengenai tentang diri Anda. Baik, berbicara tentang diri saya terlahir dari keluarga yang terbilang menengah ke bawah, namun itu bukanlah sebuah halangan bagi saya aktif dan bersosialisasi. Saya percaya bahwasanya keuangan ekonomi bukan sebagai batasan untuk saya bersosialisasi. Sehingga saya sangat suka bertemu dengan orang lain dan sangat suka bercerita pada orang lain. Saudara, sebelumnya saya ingin informasi lagi, betul saudara itu Muhammad Yusuf Ali. Ya, betul. Saudara Yusuf Ali, kan Anda sudah mengalami yang namanya dunia perkuliahan sehingga Anda mencapai di saat ini. Nah, saya ingin mengetahui pelatihan apa saja yang pernah mungkin Anda ikut selama Anda di masa perkuliahan. Bisa coba ceritakan. Berbicara tentang pelatihan yang pernah saya ikut di dunia perkuliahan, ada beberapa pelatihan yang saya akan menjelaskan salah satu di antaranya. Saya pernah mengikuti pelatihan entrepreneur, di mana pelatihan ini adalah pelatihan tentang bagaimana jual pemikiran dan jiwa berusaha dalam diri kita. Dan artinya, pada saat saya pelatihan, ada beberapa aturan yang diberikan oleh pihak pelatihan kepada saya. Seperti salah satu contohnya, saya ditempatkan dalam kondisi yang jauh sekali dari tempat tersebut, tanpa membawa handphone atau membawa KTP, uang dan apa gitu, hanya membawa diri sendiri dan hanya membawa KTP. Nah, pada saat itu kami disuruh membawa uang sebesar 30.000 kembali ke tempat itu. Nah, pada saat itu kami berpikir bagaimana cara kami membawa uang yang notabene kami tidak memiliki modal awal untuk berjualan. Maka kami jual diri saya artian kata teman-teman kami menawarkan langsung kepada pihak atau orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, maka dari saat itu saya telah melalui pelatihan itu dan alhamdulillah saya sukses dan saya berada di sini. Seperti itu. Jadi Anda pernah mengikuti pelatihan yang seperti tadi Anda sebutkan. Mungkin bagi diri Anda sendiri, apa yang Anda rasakan ketika setelah mengikuti pelatihan tersebut? Jadi untuk yang pertama saya seperti percaya diri dengan diri saya sendiri. Yang kedua saya percaya bahwasanya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari hal itu saya harus selalu berupaya mengasah skill yang saya miliki. Yang ketiga saya percaya bahwasanya dan memahami bagaimana kehidupan tentang bagaimana saat kita berada di posisi bawah dan saat bagaimana kita berada di posisi atas. Di sini saya lihat ada pengalaman itu peran-peran masyarakat. Nah, di peran-peran masyarakat ini bisa diceritakan peran-perannya seperti apa? Bercerita tentang peran saya di kantor dasar kita, saya sebagai salah satu koordinator bidang kewirausahaan. Nah, saya menjadi koordinator di sana, saya memiliki beberapa anggota, kurang lebih ada 5 anggota. Nah, saya adalah ketuanya di antara 5 tersebut. Saya menjalankan beberapa program kerja terkait tentang bagaimana cara mencari dana untuk keberlangsungan organisasi saya dari karyawan tersebut. Nah, ada pun salah satu contoh cara saya untuk mencari dana yang pertama saya menggunakan teknik jual-jualan seperti apa itu Pak? Saya seperti dan 5 teman saya ini membuat bisnis, membuat membuat jualan gorengan seperti itu. Nah, tapi jualan gorengan ini dikemas dengan baik. Seperti jadi kami bekerja sama dengan pihak kelurahan juga. Misal ada rapat-rapat dari pihak kelurahan tersebut yang ada di desa tersebut,
pesan dari kami, sehingga ada output, sehingga kami mendapatkan uang dari sana juga dari program mereka yang kerjakan. Nah, jika ada seperti kayak tosia dan lain sebagainya di kampung saya, biasanya kan membutuhkan kebutuhan. Nah, mereka juga pesan ke kami, sehingga kami mendapatkan dananya dari situ. Berarti tadi pencarian dana ya? Ya. Nah, kalau pencarian dana kan itu biasanya di organisasi ada kegiatan-kegiatan. Nah, bisa ceritakan mungkin salah satu kegiatan Ya, berbicara tentang kegiatan yang saya pernah poin berbicara dana, tentunya betul sekali dikatakan bahwasanya saat ada event besar, tentunya kita akan melakukan penggalangan dana. Nah, di sini sendiri saya terlibat sebagai orang yang menyuplai terkait tentang kewirausahaan dan dana dari karang tersebut. Ya, saya melakukan penggalangan dana secara saya mengumpulkan semua teman-teman saya yang di karakter tersebut tanpa orang ini ya, bukan saya, karena ini kan jadwalnya kan besar. Nah, saya mengumpulkan semua teman-teman saya membaginya bahwasanya di Kelurahan Sampitang kan ada 3 lingkungan. Nah, untuk lingkungan pertama dari orang yang fokus menjual terkait algo yang tersebut tadi, seperti saat ada pesta atau hajatan, mereka yang handle, jadi lima semua di setiap lingkungan tersebut. Sehingga saya menggunakan 15 orang bekerja sama di hal tersebut. Saat ada pesta, mungkin bisa kecil-kecilan, dan ini tidak hanya tentang masalahnya bisa goreng. Jadi di karakter sendiri, semuanya memiliki bakat memasak. Bakat memasak itu kayak yang masih walaupun biasa, tapi masakannya bisa lah untuk digunakan di dalam hajatan-hajatan seperti itu, Pak. Saya juga lihat di sini Anda pernah jadi ikut ambasador. Nah, bisa diceritakan mungkin apa yang Anda lakukan sama organisasi? Nah, sama seperti yang awal saya, hobi saya dalam bersosialisasi. Nah, saat saya menjadi ambasador di tersebut, menjadi duta pariwisata, duta lingkungan hidup, saya sangat suka bertemu dengan mereka. Jadi saya menjadi tokoh yang insya Allah akan menginspirasi dengan teman-teman lain. Jadi artinya saya ikut dan langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan contoh bahwasanya dengan segala keterbatasan kita mampu tetap bangkit, tetap speak up dan memberdayakan diri kita, sehingga teman-teman yang ada di sekitar saya mampu memberdayakan dirinya, maksudnya pada bidang pariwisata dan lingkungan hidup itu sendiri. Apa yang Anda dapat dari aktivitas Anda setelah mengikuti ambasador atau kegiatan? Nah, yang pertama yang saya dapatkan adalah teman bekerja. Dan di samping itu, saya setelah menjadi itu, saya beberapa kali mendapatkan panggilan atau job MC karena saya dirinya langsung oleh pejabat-pejabat yang ada di sekitar daerah saya saat saya menjabat. Sehingga selain saya mendapatkan output dari untuk diri saya sendiri, saya dapatkan untuk kerjaan saya. Jadi kayak channel saya semakin bertambah luas untuk saya kedepannya, Kak. Nah, di samping itu saya juga mendapatkan tujuan hidup saya yang sebenarnya. Artinya bagaimana saya dengan orang lain ini dapat memberdayakan. Artinya saya merasa senang dan saya merasa bahagia ketika saya dapat membantu orang lain. Dan itu adalah salah satu tujuan saya untuk terbantu ketika menjalankan kegiatan tersebut. Baik, apakah saudara Yusuf pernah berada di dalam situasi yang menuntut saudara untuk menggunakan pekerjaan dengan kerja yang saudara kurang sukai? Bisa ceritakan? Ya, terima kasih. Saya akan menceritakan pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, asalnya di dalam organisasi pasti banyak dan banyak orang. Nah, pada saat itu ada yang diskomunikasi antara saya dan beberapa rekan kerja saya. Nah, kan saya tadi telah menceritakan bahwa di kampung saya menjadi orang yang berada pada bidang kewirausahaan tersebut. Nah, saat saya berada di bidang kewirausahaan tersebut, ada satu event yang terjadi. Nah, kita melakukan sebuah event dan kebetulan saya berada pada posisi koordinator teman-teman pada saat itu. Nah, untuk yang terjadi karena kan di dalam koordinator perlengkapan itu ada beberapa alat yang disediakan dari sistem divisi itu untuk perlengkapan. Nah, pada saat itu ada 2 sarat dan sendok 3 lusin, Pak. Nah, sendok dan 3 lusin ini karena biayanya tidak mungkin untuk kita membeli, kami meminjam dari warga.
Namun naasnya pada saat ini terjadi, ini kan tidak menyadari bahwasanya stay lalu 14 sendok atau satu lebih lusin sedikit itu ternyata itu kilat. Nah pada saat kilat ini kami ini saling menyalahkan antara si A, si B dan saya sendiri. Si A mengatakan bahwasanya bukan yang menyalahkan karena pada saat itu mereka dia memukulnya. Nah yang bilang itu saat si B yang pegang karena si B yang mencuci sendok tersebut. Nah si B mengatakan bahwasanya saya mencuci pas-pasannya dari yang sebelumnya. Nah, pada saat itu si A dan si B mengatakan ke saya bahwasanya saya yang salah, saya tidak mengkoordinir semua dan harusnya saya sebagai ketua saya mengkoordinir. Tapi pada saat itu saya berpikir sudahlah daripada saya bertengkar dengan teman-teman saya dan untuk hal saya lebih privasi ada hal seperti yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Nah, kan tadi Yusuf mengatakan bahwa itu perlu diperhatikan bagaimana cara Yusuf untuk tetap profesional dan dalam situasi tersebut. Nah, yang saya lakukan, karena saya sudah tahu bahwasannya saya di sini ditunjuk sebagai koordinator perlengkapan bukan tanpa sebab. Jadi saya percaya semua orang mengamini sendiri kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Maka hal yang saya lakukan adalah yang pertama, setelah saya tadi sudah berpikir tenang, setelah disalahkan, saya ketua saya berdampak dan setelah ini dalam ceritanya untuk meminta dana sisa dari kegiatan tersebut sebanyak 5%. Nah, dari 5% ini saya gunakan untuk bergerak dana kembali setelah pasca terjadinya event tersebut untuk mengganti sendok yang hilang tersebut. Dan alhamdulillahnya selama 3 hari setelah memperbaiki komunikasi dengan si A, si B, kami bekerja sama dan kami maksimalkan 3 hari ini dan alhamdulillahnya dana yang kami dapatkan ini terbilang banyak bisa mengganti 2 kali lipat dari yang hilang tersebut. Baik, saudara Yusuf, apakah dalam satu kegiatan atau organisasi yang saudara ikuti, pernah saudara melakukan hal yang berbeda dari kerja saudara yang seharusnya? Berbicara tentang hal itu, tentu saya pernah, Kak. Bisa nggak saudara ceritakan bagaimana situasi pada saat itu? Nah, situasinya pada saat itu, saya menjadi panitia pemilihan duta wisata tahun 2022 untuk ini. Karena sebelumnya saya menjabat di batch saya 2021, namun saya sekali pada saat saya menjabat batch saya, teman-teman saya ini pada sibuk semua, Kak. Artinya yang harusnya menjadi sekretaris, yang harusnya menjadi yang mengurus semua surat-surat terkait penyuratan terkait kesekretariatan semua ini sosoknya tidak hadir, sehingga yang mengambil dan mengambil jauhnya itu kita bagi-bagi ke beberapa orang. Dan menurut saya ini sudah lebih dari tupoksi tanggung jawab saya. Jadi tindakan seperti apa yang sudah lakukan untuk memenuhi tugas tersebut? Nah, ada beberapa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, saya berkoordinasi terlebih dahulu kepada kakak-kakak pembina, kakak-kakak penasehat terkait masalah tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan hasil koordinasi dari kakak tersebut, yang saya lakukan adalah menyusun kembali dan menyelesaikan. Artinya menyusun dan menyelesaikan, saya berikan kepada diri saya terlebih dahulu, apakah saya sanggup atau tidak sanggup. Nah, dan ternyata ada 2 pilihan. Jika saya tidak menyanggupi hal ini, acara yang notabene harus berjalan cepat, saya ini tidak terlakukan. Tetapi ketika saya memilih untuk menyanggupinya, saya akan tetapkan secara fisik saya harus bekerja lebih. Tetapi menurutnya kepentingan orang banyak dan kepentingan organisasi, saya mengambil job tersebut. Saya mengambil beberapa bagian dari tugas kesekretariatan tersebut, Kak. Jadi saya bekerja, membuat beberapa surat dan membawanya ke dinas-dinas untuk mendapatkan dana, mendapatkan persetujuan dan mendapatkan surat rekomendasi untuk dari peserta-peserta dan DA-nya. Jadi hasil yang saudara dapatkan dari melakukan tugas tersebut? Nah, ada beberapa hasil yang saya lakukan walaupun saya capek dan secara pikiran dan secara tenaga, tapi alhamdulillahnya
event yang saya lakukan ini berjalan sangat lancar. Yang kedua, saya juga dapat berkenalan dengan beberapa kepala dinas kayak dari daerah saya, berkenalan yang awalnya saya tidak tahu untuk membuat surat dan lain sebagainya, karena ada tuntutan, ada paksanya, saya sudah mulai terbiasa Pak, seperti itu. Baik, nah kita udah lihat tadi kan terkait kerja tim yang sudah terlihat sangat jelas, baik dari menjadi seorang anggota, problem solving terhadap permasalahan yang itu sudah ditanyakan sebelumnya. Nah, kiranya dari beberapa pengalaman terkait kerja tim, nah, sekarang kalau ditanya, Anda itu melihat peran Anda atau Anda melihat diri Anda dalam suatu tim itu sebagai apa? Kalau saya melihat peran saya dalam hal tersebut, ya tentunya saya menjadi seorang yang mengendalikan atau sebagai ketua atau pengarah dari tim tersebut. Jadi saya mendominasi beberapa kegiatan-kegiatan tersebut Pak, mulai dari bekerja terkait tentang bagaimana langkah yang saya ambil untuk event tersebut. Yang kedua, ketika ada masalah, bagaimana cara saya keluar dari masalah tersebut. Terus selanjutnya, nah, bisa ceritakan dari kerja-kerja tim yang mungkin sebelumnya belum diceritakan, seperti apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini. Jadi kan kita lihat dari sisi-sisinya kan itu sekitar 2019, 2021, 2020. Nah, untuk 2021 ini terkait kerja tim yang baru-baru saja Anda lakukan apa? Nah, untuk melakukan kegiatan di tahun 2022, saya mengikuti beberapa volunteer Kak. Nah, dalam volunteer saya tidak aktif sebagai ketua, tapi saya sebagai anggota sendiri. Nah, sebagai anggota tentunya saya kan menjadi ketua. Secara tidak langsung saya bisa rasakan bagaimana beban yang dipegang oleh ketua tersebut. Jadi setiap ada arahan dari ketua, walaupun dalam pikiran saya ini bertentangan atau tidak sesuai dengan diri saya jalan saja karena saya percaya bahwasanya ketua ini sudah melihat bagaimana kontribusi saya, bagaimana karakteristik saya cocok dengan pekerjaan tersebut. Walaupun sebenarnya saya tidak mengaminkan bahwasanya pekerjaan yang saya lakukan ini cocok dengan saya Kak, seperti itu. Oke, jadi tadi volunteer, nah volunteernya itu volunteer apa? Nah, pada saat ini volunteer tetap terkait kebencanaan. Ya Pak, artinya perencanaan yang terjadi di baru-baru ini terkait masalah banjir yang ada di daerah saya, khususnya daerah Kota Takalan, seperti itu. Oke, jadi kan tadi bilang kalau misalnya terdapat ketidaksesuaian, saya tetap menjalankan tugas itu. Lantas apa alasan saudara untuk mengambil volunteer kebencanaan ini, padahal terdapat ketidakcocokan di dalamnya? Nah, ada beberapa alasan penyebabnya saya tetap ada. Seperti hal sebelumnya saya katakan bahwasanya dalam salah satu dalam hidup saya itu ketika saya mungkin berdoa banyak dan saya mungkin berlari atau banyak. Walaupun terkadang saya mengabaikan diri saya tidak suka pekerjaan tersebut. Tetapi demi kepentingan orang banyak, demi menolong orang, saya hadir untuk itu Pak. Jadi ketidakcocokan dalam pekerjaan itu apa? Nah, ketidakcocokannya yang pertama adalah kita tahu kebiasaan berencana, kita harus sesuaikan densi ya. Dan saya itu dia pengalaman yang cepat densi dia untuk mengangkat barang mana. Tenaga saya tidak banyak untuk itu. Dan tetapi ada beberapa dari tempat saya seperti besok beras, kayak sekarang seperti itu. Dan di mana saya tidak licin di situ. Jadi saya berpikir bahwasanya saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Saya bisa ada di luar tetapi saya mungkin lebih cocoknya ke bagaimana cara saya kumpul orang-orang, bagaimana saya menjadi orang yang membagikan secara langsung orang lain, bukan dari utamanya mengambil semua barang terus saya bawa ke tempat itu. Saya harus tidak jauh dari hal itu, tapi tetap saya jalan. Oke, baik, terima kasih. Nah, kan itu tadi terkait peran, tugas, dan bagaimana kamu menanggapi hal tersebut. Nah, kiranya dari problematika untuk menjadi seorang volunteer yang sebenarnya tidak tupoksi itu nggak cocok sama kamu. Nah, kira-kira apa yang kamu dapat dari
tanda kutip pemaksaan diri untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang saya dapatkan, kembali lagi saya dapat pengalaman baru, ternyata bekerja yang tidak sesuai dengan diri kita sebelum kita mencobanya, belum kita bisa menjelaskan bahwa kita tidak suka. Nah, setelah saya lakukan berulang-ulang beberapa kali dan saya mulai memahami dalam kata memahami di sini kayak udah terima ini yang harus saya kerjakan, sehingga saya mengerjakan hal tersebut dan ya akhir-akhir ini saya sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan itu tergolong berat bagi saya. Jadi saya dapat kebiasaan. Jadi berkomitmen sampai akhir ya. Jadi ini sedikit pertanyaan tambahan terkait bagaimana sih dalam kan suatu kelompok itu dalam kerja tim kita itu punya beberapa anggota. Nah, kita ini menyatukan satu kepala, apalagi Anda memahami diri Anda sebagai seorang leader. Nah, bagaimana sih kalau misalnya ada salah satu teman Anda yang tidak sependapat dengan tujuan dari pernyataan-pernyataan terkait tujuan bersama, kiranya bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Nah, yang alhamdulillah ada langkah yang saya untuk menanggapi tersebut. Yang pertama, saya kembali menanyakan kepada orang tersebut bahwasannya apa sih alasan pokok sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang kita akan lakukan. Dan yang kedua, menunjukkan kembali sama dengan pendapatnya, saya akan menunjukkan kembali terhadap tujuan-tujuan pokok pasti yang memiliki alasan kuat terkait pendapatnya tersebut. Nah, dari hasil pendapat orang tersebut, saya akan mendeteksi kembali, mencerminkan kembali terhadap problem masalah dan tujuan hal tersebut. Kiranya siapa tahu tujuan yang kami lakukan ini yang bermasalah sehingga mereka melakukan protes. Tapi ketika betul-betul tujuannya yang tidak ada yang salah dari kami sangat terbuka untuk tetap merekrut yang ada ini anggota ini ada dapat mengeluarkan, tapi dengan syarat dia harus ikut kepada kami karena ini adalah tujuan kelompok bersama. Tapi ketika orang tersebut tetap tidak mengambilkan dan ingin keluar, apa boleh buat kami terpaksa aja karena dia berpikir pasti tujuannya tidak sama. Jadi lebih baik merelakan satu orang untuk memperjuangkan tujuan bersama. Terima kasih. Dan ini masih selanjut lagi terkait sebagai Anda seorang leader. Kan seorang leader itu apa kiranya passion? Misalnya Anda ingin mencari passion kan? Anda ingin mencari orang-orang yang passionnya sesuai dengan tujuan kelompok yang Anda miliki. Nah, kiranya itu bagaimana caranya untuk mencari orang dan meningkatkan orang ini memiliki passion tersebut dan bisa berkontribusi untuk kelompok yang atau tujuan yang Anda miliki. Nah, cara saya merekrut yang pertama adalah saya lebih dahulu akan menjelaskan secara mendetail terkait bagaimana kelompok saya. Yang kedua, tentunya saya menggunakan beberapa media untuk menjelaskan bagaimana kami, bagaimana tujuan kami. Ini tujuannya di awal, sehingga orang-orang yang mau masuk ini betul-betul passion. Nah, ada beberapa media yang kami gunakan, seperti salah satu adalah media sosial. Nah, kami mengkomunikasikan terkait bagaimana program kerja kami, bagaimana tujuan kami di media sosial itu sendiri, sehingga dapat dilihat masyarakat banyak. Selain di media sosial, kami melakukan door bookstore, artinya ke sekolah-sekolah. Nah, setelah saya ke sekolah-sekolah ini, kami menjelaskan secara mendetail kembali lagi, menjelaskan mengungkapkan terkait bagaimana organisasi kami nantinya, sehingga dia mau join dan kami kembali lagi meyakinkan terkait bagaimana tujuan kami, bagaimana benefit yang mereka dapatkan ketika bergabung di organisasi kami sendiri dengan visionnya. Terima kasih. Baik, saudara Yusuf. Kan dalam ini menggunakan pengucapan itu bukan apa ada tujuannya. Saya ingin bertanya kepada saudara Yusuf mengenai antara dalam Yusuf ini. Saudara biasanya menempatkan pekerjaan dalam kehidupan berapa? Nah, saya menempatkan pekerjaan sebagai prioritas kedua. Kita tahu apa alasan saudara meletakkan pekerjaan di prioritas kedua? Kenapa bukan
Nah, ada beberapa alasan bapak saya mendapatkan pekerjaan sebagai prioritas kedua. Prioritas pertama saya adalah keluarga dan sahabat saya. Artinya, saat saya berada di antara keluarga saya akan mendapatkan ketenangan. Artinya, saya merasa nyaman, saya merasa aman saat berada dalam hal tersebut. Dalam hidup saya sendiri, saya menunjukkan rasa aman, rasa nyaman tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saya dalam hidup ini kita membutuhkan pekerjaan. Nah, untuk melakukan sebagai pekerjaan tersebut, saya akan tentunya melihat siapa yang menjadi partner saya, bagaimana pekerjaan tersebut, bagaimana tujuan dari pekerjaan tersebut. Sehingga saya akan bekerja ketika saya betul-betul merasa nyaman berada di tempat itu dan saya masih dengan bagaimana tujuan dari pekerjaan saya pada awalnya. Sehingga pekerjaan dijadikan prioritas kedua untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk saya melakukan keberlangsungan hidup. Karena saya percaya pekerjaan akan datang pada diri saya sendiri ketika kalau saya mampu merasa mengenali prioritas saya pertama. Saya tidak akan bisa bekerja secara maksimal, saya tidak akan bisa bekerja secara optimal ketika saya masih memikirkan keluarga saya. Saya tidak bisa bekerja optimal ketika saya tidak merasa aman di tempat pekerjaan tersebut. Saya tidak bisa bekerja optimal ketika saya tidak merasa nyaman di tempat pekerjaan tersebut. Sehingga prioritas pertama saya adalah bagaimana kenyamanan dan keamanan bersama dan sahabat saya. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, kenapa kami harus memasukkan Anda ke dalam perusahaan ini? Ya, setelah saya ada beberapa hal yang membedakan saya dari orang lain, sehingga perusahaan ini harus mengambil saya. Yang pertama dari segi kerja. Etos kerja, saya adalah tipe orang yang sangat memungkinkan etos kerja ketika saya sudah merasa bahwasanya saya sudah sependapat dan sudah sepemikiran dengan tujuan dari perusahaan ini. Dan saya melihat dari CV perusahaan ini, dari bagaimana isi dan misi yang saya lihat di wawancara tadi yang blog tersebut, dan ini saya betul-betul sudah merasa ini adalah tempat saya untuk saya bekerja dan mengeluarkan segala etos kerja saya. Yang kedua adalah tipe orang yang bersosialisasi. Sesuai dengan yang dicari dari perusahaan ini, mencari salah satu orang yang open mind, orang yang mau bersosialisasi untuk pekerjaan yang saya akan pilih. Nah, sehingga ini yang membuatkan saya untuk bahwasanya saya mau berbeda dari orang lain dan bisnis ini. Yang saya ketahui tentang posisi ini, saya akan bekerja bersama berdampingan dengan orang yang di atas saya, artinya bos atau partner saya, dan saya harus siap dalam segala kondisi untuk mengcover segala pekerjaan yang akan diberikan oleh bos saya tersebut atau orang yang partner saya tersebut. Sehingga saya harus selalu ada dan selalu aktif dalam memberikan segala tenaga saya miliki untuk orang yang partner saya tersebut. Baik, kita sudah sampai para pengunjung acara. Ini kami terima kasih atas kesediaan dalam proses wawancara kali ini. Anda akan dihubungi kembali lagi dalam beberapa hari ke depan mengenai hasil wawancara. Sebelum saya mengakhiri sesi wawancara kali ini, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak. Baik, mungkin itu saja dari wawancara kami. Selaku dan teman-teman sekalian, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.